Panatua Zaesin akan membacakan spoiler alur cerita Xiaoyan di Battle Through the Heavens versi novel, Kemunculan Aula Jiwa Bing Zunze. Bab 1103, Bing Zunze. Udara dingin di langit tiba-tiba mencapai puncaknya ketika sosok putih di ruang terdistorsi perlahan berdiri. Kepingan salju berhamburan dari langit. Dalam waktu singkat, seluruh kota Ye berada di bawah lautan salju. Melihat dari kejauhan, itu tampak terbungkus perak, terlihat sangat menawan dan dingin. Badan pengisian ke depan dari kelompok 3 orang Xiaoyan berhenti pada saat ini. Segera, perasaan bahaya muncul dari hati mereka. Tubuh mereka bergerak dan ditarik kembali dengan kecepatan seperti kilat. Sementara mereka bertiga mundur dengan cepat, suara retakan tiba-tiba keluar dari dalam ruang yang terdistorsi. Segera, tangga es hitam memudar perlahan-lahan. Sosok memegang putih itu perlahan turun menggunakan tangga es hitam ini. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya segera terlempar ketika sosok putih ini menampakkan dirinya. Orang yang tiba-tiba muncul mengenakan jubah putih. Dia memiliki sosok yang tinggi, dan wajahnya tampak sangat muda. Ada beberapa ketidakpedulian yang terpancar dari antara kelopak mata. Meskipun ini masalahnya, masih sangat sulit untuk menampilkan penampilan yang tampan. Namun, tampaknya ada sikap feminin yang terpancar dari penampilan yang tampan. Selain itu, ada gambar bunga salju hitam pekat di antara alis pria misterius diselimuti putih ini. Ketika mata seseorang melihatnya, gambar ini memperlihatkan bahkan jiwa seseorang, tampak sangat tidak biasa. Pria membentangkan putih itu meletakkan kedua tangannya di belakangnya. Dia berdiri di tangga berwarna hitam seperti kepingan salju, yang tersebar turun dari langit, melesat dan berputar di sekeliling tubuhnya. Kepingan salju yang lemah saat ini memiliki kekuatan penghancur yang sangat menakutkan. Ini adalah kepala lembah dari lembah sungai es Bing He. Astaga, iblis tua ini sebenarnya telah datang sendiri, untuk tubuh racun yang menyedihkan, dia telah memanggil kekuatan yang begitu besar. Bukankah itu terlalu menakutkan? Kota Ye tidak kekurangan beberapa orang yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang luar biasa. Oleh karena itu, banyak seruan sadar tanpa gemilang ketika mereka melihat pria setinggi putih berdiri dengan tangan di belakangnya di langit. Semua orang di dalam klan Ye menjadi membosankan saat ini. Ekspresi Xin Lan sangat pucat. Tubuhnya tanpa sadar sedikit bergoyang. Kepala lembah-lembah sungai es. Nama besar ahli ini dikenal oleh hampir semua orang di kawasan tengah. Biasanya sangat jarang melihat ahli seperti itu. Tanpa diduga, sosok legendaris ini secara pribadi muncul karena kelompok Xiaoyan. Salam kepala lembah. Tian Xuangzi di langit melihat sosok terpaku putih ini, yang tiba-tiba muncul. Sukacita melonjak di wajahnya saat dia dengan hormat menyambutnya. Di mana Tian dia? Mata pria berbaring putih itu perlahan menyapu sekeliling sebelum dia tiba-tiba bertanya. Tian Xuangzi mengungkapkan wajah malu saat mendengar ini. Dia menunjuk ke lubang besar di kota Ye. Tianxi yang tidak sadarkan diri dan terluka parah terbaring di dalamnya. Mata pria membentangkan putih itu mengikuti arah jari Tian Xuangzi. Dia melirik sejenak sebelum sedikit mengangguk. Kepingan salju di sekitar tiba-tiba mulai berputar sedikit lebih cepat. Hihi, bahkan kepala lembah Bing secara pribadi terlibat. King Hai di samping juga menangkupkan tangannya ke pria yang menutupi putih itu. Meskipun dia juga seorang elit Douzun, King Hai sadar bahwa ada celah yang cukup besar antara dia dan kepala lembah dari lembah sungai es ini. Kesenjangan antara setiap bintang di kelas Douzun jauh dari apa yang bisa dibayangkan orang biasa. Itu adalah semacam sistem hierarki yang sangat pasti. Cukup sulit bagi seseorang di kelas Douzun untuk menantang orang lain dari level yang lebih tinggi. Selain itu, kepala lembah-lembah sungai es ini telah terkenal di Central Plains lebih lama dari King Hai. Pria tergeletak putih itu hanya mengangguk di depan telapak tangan King Hai. King Hai tidak menunjukkan tanda-tanda marah karena ini. Dia tersenyum, tidak peduli. Kepala lembah Bing, orang yang bernama Xiaoyan itu adalah seseorang yang secara pribadi diminta oleh kepala balai. Tolong beri Hall of Souls saya beberapa wajah setelah Anda menangkap mereka dan menyerahkannya kepada saya. Kejutan melintas di mata Bing Zunze ketika dia mendengar kata-kata King Hai. Matanya menimbang Xiaoyan dengan minat. Orang ini secara pribadi diminta oleh kepala olah Hall of Souls. Kilatan berkedip di dalam mata Bing Zunze. Namun, sesaat kemudian, dia menarik pikirannya untuk mencoba menangkap orang ini bersama dengan targetnya. Dia telah melihat orang itu dari Hall of Souls saat itu. Dia memang sangat menakutkan.
Tidak perlu bermusuhan dengan orang itu hanya karena anak kecil ini. Itu benar-benar tidak ada gunanya. Bahkan dia sedikit takut dengan makhluk misterius yang dikenal sebagai Hall of Souls. Aku hanya menginginkan tubuh racun yang ditelan. Mata Bing Zunze perlahan bergeser. Sesaat kemudian, mereka berhenti di dokter peri kecil. Kedua matanya memancarkan panas yang sangat langka. Kelompok 3 orang Xiaoyan telah berkumpul bersama saat Bing Zunze muncul. Mata mereka muram saat mereka mengamatinya. Kekuatan orang ini benar-benar menakutkan. Kemungkinan dia tidak lebih lemah dari Tang Zhen dari Burning Flame Valley. Jika kita bertukar pukulan dengannya, kemungkinan dokter peri kecil saat ini tidak akan cocok untuknya, mata Xiao Yan dengan cepat berkedip. Situasi ini pasti berbahaya. Jika mereka tidak menyelesaikannya dengan benar, kemungkinan besar kota Ye ini benar-benar akan menjadi tempat keputusasaan Xiao Yan. Beberapa doki di tubuhku telah pulih. Jika kita benar-benar berakhir pada saat-saat terakhir yang kritis, aku akan menggunakan flame pemusnahan lotus terakhir bahkan jika aku harus melakukannya dengan paksa. Jika tidak, kemungkinan besar kita semua akan kesulitan melarikan diri dari bencana ini. Mata Xiao Yan dengan cepat berkedip. Berbagai pikiran untuk melarikan diri terus melintas di dalam hatinya. Xiao Yan, aku akan menahan mereka setelah ini. Anda dan Tuan Tua Yao harus mencari kesempatan untuk melarikan diri. Tangan yang agak sedingin es dengan lembut meraih Xiao Yan sementara pikirannya dengan cepat berputar. Bisikan rendah dikeluarkan pada saat yang bersamaan. Xiao Yan sedikit samar-samar. Rupanya dokter peri kecil juga merasakan bahwa Bing Zunze ini akan sulit untuk dihadapi. Sepertinya itu tidak akan mudah bahkan jika kita ingin pergi. Sisi lain memiliki 3 Douzun. Lagi pula, ada Bing Zunze yang tidak bisa kita lihat, Tianhuo Zunze mendesah pelan. Dia akhirnya merasakan situasi buruknya. Aku tidak akan menyakitimu jika kau pergi bersamaku. Bing Zunze sepertinya belum mendengar percakapan antara kelompok Xiao Yan, tatapannya mengandung panas yang berapi-api saat dia menatap Little Fairy Doctor. Suaranya juga menjadi sangat lembut. Dalam mimpimu, wajah dokter peri kecil sedingin es. Aliran berwarna abu-abu berlama-lama di tangan. Ada aura mematikan yang meresap di sekitar sini. Ini adalah uap racun yang terserap. Namun, uap racun yang diserapnya saat ini telah menjadi senjata paling tajam di gudang dokter peri kecil. Uap racun yang menyedihkan baru muncul ketika dengan cepat diaglomerasi menjadi panah beracun. Itu mengeluarkan suara, swoosh. Ruang di depannya menjadi terdistorsi, dan menghilang. Ruang di depan Bing Zunze juga menjadi terdistorsi. Panah, racun ditembakkan darinya, menyasar jantungnya. Bing Zunze hanya tersenyum di depan panah menakutkan yang tersentak. Kepalanya sedikit bersandar dan dia menarik napas dengan mulut. Sebuah kekuatan isap dipancarkan dan dia menghisap uap racun yang menyedihkan ke dalam tubuhnya. Aura abu-abu muncul di wajah Bing Zunze saat uap racun yang menyedihkan memasuki tubuh. Sesaat kemudian, warna keabu-abuan ini menghilang. Cahaya yang tidak biasa di matanya juga menjadi lebih pekat. Ini adalah uap racun sedih yang paling murni. Wajah Bing Zunze sangat nyaman setelah menghirup udara dalam-dalam. Segera, dia merasa sedih sambil mendesah. Semakin murni, semakin besar keinginan saya untuk mendapatkan Anda. Setelah saya mendapatkan Anda, tubuh racun menyerap saya mungkin menjadi konstitusi yang paling sempurna. Ekspresi kelompok Xiao Yan berubah saat mereka mendengar kata-kata ini. Mereka memandang Bing Zunze dengan wajah kaget. Dia juga memiliki tubuh racun yang ditelannya. Tubuh racun yang diserapnya menjadi yang alami dan buatan. Tubuh racun yang diserap saya adalah buatan. Namun, itu tidak masalah. Selama aku bisa mendapatkan racun tubuh sedihnya, aku akan bisa menebus cacat ini, Bing Zunze dengan lembut menjilat bibirku. Suara jahatnya bergema di sekitar kelompok Xiao Yan saat dia melakukannya. Jadi itu adalah tubuh racun sedih buatan, Xiao Yan menghela nafas lega. Dia telah mendengar bahwa itu mungkin membuat tubuh racun yang ditelannya. Namun, itu sangat sulit. Selain itu, seseorang harus menanggung risiko kematian yang besar. Bahkan jika seseorang akhirnya berhasil, seseorang mungkin hanya memiliki konstitusi yang tidak berguna pada akhirnya. Itu berkali-kali lebih buruk jika dibandingkan dengan tubuh racun alami dari Little Fairy Doctor. Tidak heran lembah sungai es sedang mencari tubuh racun yang menyedihkan. Itu karena alasan ini. Bing Zunze mengusap bunga salju berwarna hitam di antara dahinya setelah berbicara. Setelah itu, dia dengan lembut tertawa,
Saya benar-benar terlalu bersemangat. Saya telah memberitahu kalian semua ini. Bunga salju berwarna hitam berkedip saat tawa terdengar. Kepingan salju yang berada di sekelilingnya langsung berubah menjadi warna hitam yang aneh pada saat ini. Setelah itu, dia mengangkat tangannya dan dengan lembut menunjuk ke kelompok Xiaoyan. Kepingan salju hitam mendesis itu segera menyapu setelah penjepit menekan. Setelah itu, mereka menembak ke arah kelompok Xiaoyan dari segala arah. Ekspresi dokter peri kecil dan Tianhuo Zunze sedikit berubah saat mereka melihat Bing Zunze melancarkan serangan. Keduanya memblokir Xiaoyan. Douqi yang perkasa melonjak keluar dari tubuh mereka dan membentuk dinding Douqi yang mengerikan di depan mereka. Kepingan salju berwarna hitam yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan ke dinding Douqi besar seperti senjata tersembunyi, tertanam di dalamnya. Setelah itu, gelombang demi gelombang warna hitam aneh dengan cepat menyebar. Dalam sekejap mata, itu jenuh di dinding Douqi. Bang! Dinding Douqi runtuh mengikuti penyebaran warna hitam. Dua warna hitam yang tidak biasa berubah menjadi dua naga hitam yang tampak ganas. Mereka membawa gemuruh saat mereka menyerang Dokter Peri Kecil dan Tianhuo Zunze. Dokter Peri Kecil dan Tianhuo Zunze dengan cepat mundur ketika mereka melihat ini. Dua pilar Douqi yang melonjak dari telapak tangan mereka dan berteriak dengan keras dengan dua naga hitam. Bang! Keduanya habitat dan retakan spasial menyebar seperti jaring laba-laba. Pertukaran sengit ini menyebabkan tubuh Dokter Peri Kecil dan Tianhuo Zunze gemetar. Erangan teredam keluar dari tenggorokan mereka. Dengan segera, kaki mereka mendorong udara kosong, dan mereka dengan cepat mundur sejauh 100 meter. Mereka berdua bertarung melawan satu, tapi orang yang berada di atas angin adalah Bing Zunze. Kekuatannya sebenarnya sangat menakutkan. Bing Zunze tersenyum tipis setelah mengalahkan Dokter Peri Kecil dan Tianhuo Zunze dengan satu serangan. Dia melirik Xiaoyan. Setelah itu, dia secara acak terjadi pergantian tangan dan salah satu naga hitam, yang telah menghilang, sekali lagi terbentuk. Itu meraung saat menerkam ke arah Xiaoyan. Mata Xiaoyan menetap angsur menjadi merah darah saat melihat naga hitam itu menyerang. Api surgawi di dalam tubuhnya telah digabungkan sebelumnya. Teratai api yang agak ilusi perlahan muncul di telapak tangan. Naga hitam itu mengaum dan menerkam. Itu disertai dengan angin berdarah karena dengan cepat diperbesar di mata Xiaoyan. Dengan pendekatan naga hitam, teratai api di tangan Xiaoyan secara bertahap menjadi kurang transparan. Namun, ekspresi menjadi semakin pucat. Naga hitam itu dengan ganasnya menyebar di depan mata yang jumlahnya tak terhitung. Namun, saat teratai api di tangan Xiaoyan akan segera muncul, ruang di depannya tiba-tiba terdistorsi. Dua sosok tua muncul dengan cara yang aneh. Mereka mempertemukan lengan baju mereka dan menyebarkan naga hitam. Setelah naga hitam itu hancur, sosok berwarna hijau mulai perlahan muncul di ruang terdistorsi di belakang dua sosok tua itu. Suara lembut yang mengandung aura halus menggema di seluruh negeri. Jika dia terluka, lembah sungai es akan menghilang.